Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mepresentasikan makalah dengan berjudul khutbah. Perkenalkan, nama saya Eka Syari dengan NIM terakhir 018 dan teman saya Tasya Maulidina dengan NIM terakhir 0101 dan teman saya lagi Muhammad Raka Azrial dengan NIM 119. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari khutbah dan dalil-dalil dari khutbah. Khutbah yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Secara terminologi, khutbah adalah ceramah yang menggunakan ajaran agama. Khutbah merupakan kegiatan dakwah yang paling efektif yang bertujuan untuk mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan memberi nasihat yang isinya berupa ajaran agama. Ada beberapa pengertian khutbah secara istilah, antara lain adalah menurut Kamus Bahasa Arab, Lisan al-Arab dikatakan khutbah menurut orang Arab adalah sebuah perkataan yang berbentuk prosa dan bersajak. Sedangkan menurut Mujma' al-Mus'alad al-Haq al-Fiqhiyah dikatakan khutbah adalah sebuah perkataan yang tersusun dan terkandung di dalamnya sebuah nasihat. Menurut Mujam al-Luqha al-Arabiyah al-Mu'asirah dikatakan khutbah adalah beberapa perkataan yang diucapkan di hadapan banyak orang, yang diucapkan oleh seseorang pembicara di hadapan banyak orang untuk memberitahu sesuatu dan mempersuasi mereka. Dari masing-masing pengertian khutbah diartikan berdasarkan beberapa segi. Pengertian pertama mengartikan khutbah dari segi bentuknya, yaitu bentuk prosa dan bersajak. Tetapi pengertian tersebut selalu sempit, karena hanya orang Arab yang mengartikan seperti itu, sedangkan realitanya di Indonesia khutbah tidak ada lagi yang bersajak seperti puisi. Tetapi pengertian ini sudah menggambarkan bentuk khutbah yang seharusnya, karena khutbah berasal dari bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW mengingatkan untuk berkhutbah dengan singkat dan padat. Sebab semakin padat dan singkat, semakin tampak kecerdasan pengkhutbah. Diksi juga menentukan perhatian dan kesan audiens. Hal ini yang harus dilakukan oleh seseorang pengkhutbah agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh audiens. Pemilihan topik juga harus diusahakan agar menarik dan mudah diingat. Pesan khutbah juga berisi pemberian motivasi kepada audiens, tidak hanya untuk semangat beribadah, tetapi juga untuk semangat menjalani kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dalil khutbah. Di sini saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 104. Khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Kemudian saya akan membacakan hadis riwayat Bukhari nomor 3202. An Abdillahi bin Amrin anna Nabi sallallahu alaihi wasallama qala ballighu anni walau ayat. Di sini yang diartikan, pasti ayat ini yang paling kalian kenal ialah
sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Khutbah termasuk aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jenis khutbah. Yang pertama ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan sebuah komponen yang penting dalam pelaksanaan sholat Jumat, sehingga bagi siapapun yang melaksanakan ritual ini seharusnya mengerti apa yang dimaksud dengan khutbah Jumat, terutama seseorang yang mendapat tugas untuk berkhutbah atau yang disebut dengan khatib. Selanjutnya ada khutbah Idul Fitri. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Mazhabil Imam Syafi'i diterangkan bahwa berbeda dari sholat Jumat. Khutbah pada sholat Id dilaksanakan setelah 2 rakaat usai, bukan sebaliknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan bahwa Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar menunaikan 2 sholat Id sebelum khutbah. Selanjutnya adalah khutbah Idul Adha. Khutbah menjadi kegiatan yang kerap mewarnai hari raya Idul Adha. Khutbah sendiri secara harfiah berarti ceramah atau pidato. Dalam ilmu fikih, khutbah memiliki makna pidato yang disampaikan oleh seorang khatib di depan jamaah sebelum pelaksanaan Idul Id. Khutbah biasanya berisi tentang nasihat-nasihat untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada khutbah istisqa. Salat istisqa dilaksanakan dalam 2 rakaat. Kemudian setelah itu diikuti oleh khutbah 2 kali oleh seorang khatib. Khutbah ini berisi anjuran untuk beristighfar dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berkeyakinan bahwa permintaan akan dikabulkan olehnya. Selanjutnya ada khutbah pernikahan. Khidmatnya prosesi pernikahan akan menjadi bertambah bila di dalamnya disertakan juga khutbah nikah. Selain berfungsi sebagai pembekalan bagi pasangan yang menikah, khutbah ini juga menjadi penyemangat bagi para hadirin yang masih belum menikah untuk segera menikah. Selain itu, khutbah nikah juga menjadi pengingat bagi semua yang hadir tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam pernikahan. Ketentuan khutbah. Yang pertama adalah khatib. Khatib adalah seorang dai yang melakukan khutbah. Ada syarat-syaratnya untuk menjadi khatib. Yang pertama, menguasai rukun, syarat, dan sunnah khutbah. Yang kedua, hafal Al-Quran dan hadis. Lalu berpakaian rapi dan sopan, bahasanya mudah dipahami, baligh, ikhlas, dan materinya siap. Ketentuan yang kedua yaitu rukun khutbah. Rukun khutbah adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh khatib. Jika rukun khutbah tidak dipenuhi, maka tidak sah. Rukun khutbah yang pertama ialah membaca hamdalah, lalu syahadatain, sholawat kepada Nabi, baca ayat Al-Quran, dan doa. 3. Syarat khutbah Jumat. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat Jumat. Syarat-syarat khutbah Jumat yang pertama ialah masuk sholat zuhur, berdiri di atas mimbar, laki-laki, duduk di antara 2 khutbah, suaranya keras, suci dari hadas dan najis, dan tertutup auratnya. Lalu yang keempat ada sunnah khutbah. Sunnah khutbah yang pertama ialah di atas mimbar, lalu fasih, jelas dan mudah dipahami bahasanya. Yang ketiga ialah materinya sederhana, duduk sebentar waktu azan, puji-pujian dan sholawat, lalu jamaahnya diam. Menjelaskan beberapa macam fungsi khutbah. Khutbah sebenarnya memiliki banyak sekali fungsi dan manfaat. Fungsi khutbah yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terjalinnya ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi, meningkatkan persatuan dan kesatuan, memberikan tambahan pengetahuan, dan menjadi kontrol diri dan sosial di masyarakat. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa khutbah merupakan kegiatan ceramah atau memberi nasihat kepada orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Khutbah itu termasuk kegiatan ibadah, jadi tidak dapat ditinggalkan. Bila ditinggalkan, dapat membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Jenis-jenis khutbah ada 5, yaitu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah istisqa, dan khutbah pernikahan. Di dalam berkhutbah atau menjadi khatib, harus laki-laki muslim yang sudah balik, berakal
dan ilmunya dalam agama luas. Ada pula rukun-rukunnya, yaitu membaca hamdalah, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, syahadatain, doa, dan membaca Al-Quran. Khutbah ini sangat dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Khutbah ini juga berfungsi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, memberikan tambahan pengetahuan, terjalinnya ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi, menjadi media dalam meningkatkan sesama, dan menjadi kontrol diri dan sosial di masyarakat. Sekian paparan tentang khutbah dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.